Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Untuk pagi yang luar biasa cerah ini, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga mengawali aktivitas hari dengan penuh semangat gitu ya. Penuh semangat bareng dengan keluarga yang siapa tahu waktu mau berangkat beraktivitas bersama dengan keluarga, istri dan juga anak yang nanti juga siap untuk keluar juga dari rumah gitu ya. Saya Aprilia kawan di program Dialog Fajar pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kita sapa untuk Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah, pagi-pagi cerah ya. Pagi yang cerah dan juga semangat pagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemarin banyak episode yang sudah kita bahas ini tentang Nabi Ibrahim juga gitu. Betul. Ya, yang dimana mungkin kalau kemarin masih ada pembahasan tentang mendidik anak. Dimana kalau kemarin ceritanya itu berhenti ketika Nabi Ismail yang kemudian pasrah dan juga taat menjalankan perintah Allah untuk disembelih. Wah. Ini jelas bukan hanya anugerah dari Allah saja, tapi juga cara mendidik anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan juga lebih daripada soleh bahkan Ustaz ya. Ya. Nah ini moga Ustaz Ali seperti apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kawan kita menyebut asma Allah lagi ya, memulai aktivitas kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita juga berdoa, berbaca sholawat untuk baginda Nabi. Semoga sholawat itu juga bahasa Jawanya nyumrambai ya kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mas Abi bicara tentang cita-cita Nabi Ibrahim mengemban amanahnya Allah dengan totalitas, dengan ikhlas. Ya, totalitas kemudian dengan ikhlas. Betul. Kemudian bagaimana kadernya yang digadang-gadang itu bisa menjadi kader yang punya, tadi bahasanya Mas Abi, militansi yang kuat. Ya. Tak tahu bahasa Arabnya itu taat atau at-ta'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak tanggung-tanggung, kawan. Di antara yang dididikkan Nabi Ibrahim kepada Ismail, itu adalah dipertunjukkan, dimagangkan, dipahamkan, dilibatkan dalam perjuangan. Perjuangan ini ya. Perjuangan. Kalau tadi disembelih itu ya perjuangan, tapi itu perjuangan dirinya untuk mengeman apa yang digadang-gadang, tapi dikorbankan demi perintah Allah. Nah sekarang putranya ini Ismail itu diajak bangun rumah, diajak bangun bangunan yang sangat monumental, diajak membangun sesuatu yang menjadi pusat peradaban dunia, bahkan akhirat ya kalau boleh dibahasakan. Peradaban peradaban akhirat itu, ya bervisi akhirat gitu ya. Apakah itu? Dia diajak membangun namanya bangunan kotak hitam, bukan kotak pesawat, yaitu Ka'bah, Baitullah. Ya, Masya Allah. Waktu pertama kita ke Mekah itu Mas Abi ya mungkin ini semua orang, sampean juga mengalami pasti. Kepingin berbuat yang sebaik-baiknya. Ada satu yang tidak ada di sana. Apa itu? Yaitu kate ngelbokno dhuwit nek kotak infak. Ada kotak infak. Gak ono kotak infaknya itu loh. Lah iki terus piye kita ini? Ternyata kotak infaknya diganti oleh Allah Mas Abi. Kalau boleh pendapat ya. Yaitu di sana itu ada saja kita temukan di sudut-sudut tertentu sail-sail, orang yang meminta-minta.
Bukankah itu kotak infak? Ya, ya. Itu ujian saya kira itu. Lalu ada lagi yang burung. Ya, burung itu tidak takut dengan kita. Burung itu tiba-tiba datang, ya, kemudian berhenti di depan langkah kita. Tidakkah kita bertanya, lapo iki burung gak njaluk ngombe kira-kira? Ya, Misalnya gitu kan? ya. Akhirnya yang terakhir kapan hari itu saya juga tidak mengamati selama ini ya. Ternyata ada orang kalau di sini kaki lima gitu menjual makanan burung. Nah di depan warungnya makanan burung itu adalah lapangan, artinya tanah luas yang tidak dihuni siapa-siapa. Di situ ternyata tempat persebayanya burung di Mekah. Oh, ngumpulnya di situ. Ngumpul di situ mbah ngomong apa ya. Ya. Pekerjaannya makan aja. Kita lihat kok gak warak-warak burung ini. Digurak gitu, mabur. Sebentar saja beberapa detik kembali lagi. Gak kayak burung Indonesia pokoknya. Jadi saya lalu berpikir, oh ini kotak infaknya dipindah ke burung dan dipindah kepada peminta-peminta itu. Diuji kita. Ya. Saya menjamin para jamaah haji dan umroh itu gak duit receh. Saya menjamin. Duit iya 50 real 100 real ngono Mas. Apa maneh sampean? Gak ono duit receh. Iya. Lah adat Indonesia tiga, waduh kate tak kei iki ono 50 real Lah nek ping 6.000 piro wisan? Gak sido amal. Jari malaikat kon iku nuk Mekah mbek nuk Indonesia padha ae. Ono kotak masjid melaku nuk ngarepe ya gak dikei. Saiki wis jelas. Lah iya kok iso kan. Ya itulah ya. Iya. Nah, jadi kembali kawan. Betul. Arena Nabi Ibrahim mengkader putranya bernama Ismail itu di tempat yang saya diceritakan tuh. Ya tentu tidak seperti itu dulu. Mekah itu asalnya kan lembah ya. Lembah tak bertuan, tak ada insan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Betul. Nah kan? Ayo nak bangun Ka'bah. Gitulah ya. Ka'bah ini nanti akan menjadi pusat, akan jadi kiblat, akan jadi peradaban tingkat dunia, bahkan dunia akhir tadi saya bilang itu. Apa di balik kalimat itu? Apa di balik semangat Nabi Ibrahim mengajak putranya ngangkat watu? Dikai mancik. Ibaratnya kalau beliau misalnya mau ngecat, kalau zaman kita ini mau ngecat tembok yang ketinggiannya 2 meter, kita ini nggak nyampe. Maka kita ambil batu untuk meninggikan badan kita itu, mancik ya betul. Di atas batu itu. Batu itu diangkat. Mengangkatnya itu melibatkan putra bernama Ismail yang dia telah dikasih pengertian oleh ayahnya. Kita tidak akan membangun pos satpam, tapi kita akan membangun pusat peradaban. Di sini ternyata ujung-ujung di zaman berikutnya ternyata Ka'bah itu menjadi tempat atau menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh Indonesia, seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan kalau saya baca itu Ka'bah itu jadi salah satu pusat perdagangan dulu. Oh, inilah lagi. Jadi sumbernya, salah satu sumber pemasukan Arab itu juga ada di situ. Iya, bahkan dibuat rebutan ya waktu dulu itu. Lah, orang Indonesia pernah ngomong, ya opo nek kita usul Ka'bah itu pindah nang Indonesia. Tapi ujung-ujungnya itu ternyata setelah saya kejar omongan itu seperti Mas Habib bilang, itu pusat ekonomi itu. Coba Ka'bah diambil oleh Allah, digonang India begitu. Ndak ono orang tur nanggone Mekah. Wong Mekah itu lembah yang tak bertuan. Betul. Nah gitu kan. Jadi ini rupanya sudah, saya berpendapat, pikirannya Nabi Ibrahim sudah sejauh itu. Karena beliau adalah kekasihnya Allah. Mungkin di PCI diberitahu, enggak tahu kita ya. Tapi akhirnya putranya itu sudah dilibatkan dalam proses perjuangan yang
dimensi sampai akhirat nanti. Namanya Ka'bah Baitullah. Mereknya itu begitu. Nah jadi kawan, makom Ibrahim yang disebut oleh Al-Quran tadi itu adalah prasasti yang luar biasa pentingnya untuk kita dalami. Ternyata Nabi Ibrahim mengkader putranya menjadi Ismail, menjadi nabi juga. Seperti doanya itu, solih itu tidak sembarangan. Gak di sekolah TK sembarangan. Tapi TK-nya taman kanak-kanaknya Ismail itu adalah membangun Ka'bah. Subhanallah, kita kan wis ojo ngangkat abot-abot. Nabi Ibrahim tidak begitu. Jadi Nabi Ibrahim tentu menginspirasikan sesuatu kepada putranya, bahwa orang-orang itu masih belum banyak yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih menyembah berhala, menyembah ciptaan Allah. Nah ini sudah diberitahukan. Dan kalau nanti kamu menjadi pemimpin ke depan, tantangannya seperti Abah sekarang ini. Dibangunlah keimanannya, dibangunlah. Jadi keimanannya itu begini. Jadi dia diajak membangun Ka'bah itu tentu lillahi ta'ala. Jadi setiap perjuangan langkah apa yang dilakukan oleh insan berdua ini selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sambat ya Ustaz? Enggak ada sambat. Bahkan kalau kita ingat cerita istrinya dan ketika Ismail masih kecil itu ditinggal di suatu lembah di sekitaran Ka'bah yang pada sekarang ini. Itu bingung jadi bojone Nabi Ibrahim. Ya opo iki aku ditinggal sendirian sama anak kecil. Waktu itu Bekalnya ini diperkirakan sehari ini habis. Lalu nanti carinya gimana? Nabi Ibrahim kayak gak ngereken gitu loh Mas. Ditinggal begitu saja. Saya pergi, katakanlah begitu ya. Bingung. Dibengok gak ngereken. Ya ini saya gambarkan supaya Anda kawan mendengarkan ini itu seperti apa. Akhirnya sang istri ini, wahai suamiku, apakah kau pergi meninggalkan aku dan anakmu ini adalah perintah Allah? Pertanyaannya begitu. Duduk kayak wong saiki, kon minggat nanti, tidak begitu. Pertanyaannya itu sudah pendidikan kepada kita. Ibunya Ismail itu tidak berani melontarkan kalimat-kalimat yang tidak berdimensi Allah Ta'ala. Kalimatnya jelas. Apakah engkau meninggalkan kami seperti ini? Gak ada bekal, gak ada dolar, gak ada ATM, gak ada makan, gak ada minuman. Itu karena perintah Allah. Jawabannya, naam. Iya, saya melaksanakan perintah Allah. Singkat. Langsung balik kanan begitulah. Bahkan kita gambarkan Nabi Ibrahim itu cuma menengok saja suara istrinya yang sudah jauh itu. Ternyata betul-betul Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, anaknya dicintai oleh Allah, istrinya pun dicintai oleh Allah. Lalu langsung dijawab oleh istrinya itu begini. Baiklah, kalau engkau meninggalkan kami dalam keadaan ini karena perintah Allah, saya yakin Allah yang Maha Tahu itu tidak akan menterlantarkan hidup saya bersama anak saya. Subhanallah. Wahai ibu-ibu, kawan, coba kita camkan di dalam hati kita. Segitunya Nabi Ibrahim mendidik putranya itu dengan menggunakan fasilitas lesan ibunya, lesan istrinya Ibrahim yang telah mendidik di depan anaknya bahwa bapakmu itu berjuang nak. Seberat apa hidup kita ini, kita akan ditunggui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalimat ibunda itu mendarah daging di dalam sanubari dari Ismail alaihissalam. Maka saya bilang tadi kawan, pendidikan karakter yang dilakukan Ibrahim dan ibunya ini, pendidikan Ismail yang dilakukan oleh ayah dan ibunya ini sangat kuat dimensi Allah Subhanahu wa taala-nya.
akhirnya kita ingat ya di pembicaraan kemarin bahwa wahai ayahku, sembelihlah aku yang kau cintai, yang kau rindukan, yang ibu mimpikan. Kalau itu perintah Allah loh ya kan, dimensinya kan Allah. Insya Allah aku jamin engkau mendapatkan aku sebagai anak yang sabar. Jadi didikan yang kedua ya keimanan kepada Allah. Didik pertama, yang kedua adalah mendidik anak ini sudah diperkenalkan ladang perjuangannya nanti dan bagaimana nanti manfaatnya kepada umat itu. Berapa miliar hari ini umat manusia di dunia memeluk agamanya Nabi Ibrahim itu, Islam. Nah kawan, didikan yang kedua adalah didikan bagaimana Ismail itu diperlihatkan ladang perjuangan yang maha luas, yaitu mengajak orang beriman kepada Allah dan membuat sesuatu bangunan, yaitu namanya Ka'bah Baitullah. Gak disebul lalu tadi bangunan. Bukankah Nabi Ibrahim bisa meminta pada Allah, Mas Abi? Bisa. Nah, ya Allah, wis gak soro-soro saya ini, anak saya masih kecil. Mbok ya bim salah bim kung fayakun jadi. Tidak begitu ternyata. Ya. Jadi yang ketiga, perjuangan ini ditunjukkan kepada anaknya bahwa kita harus bersusah payah membangun barang ini, ngangkat watu bersama-sama. Dan kita harus bekerja sama, nak. Tidak sendirian. Dan satu visi, awakmu yo ngangkat, aku yo ngangkat, kamu yo megang batunya, saya juga megang batunya. Dan kita izin asma Allah, kita sebut namanya, pasti kita diberikan kekuatan. Jadilah batu terangkat, dipakai untuk meninggikan badannya itu agar bisa menjangkau bangunan yang lebih tinggi. Nah, kawan, ini sekelumit tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya. Itu pertama, kekuatan imannya kepada Allah. Dan yang kedua, ditunjukkan tentang langsung magang, perjuangan demi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya jadi apa pertanyaan? Outputnya, outcome-nya kayak apa? Anaknya juga menjadi Ismail alaihissalam yang seperti itu. Mudah-mudahan barokahnya melimpah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kawan ya. Karena mendidik anak bukan hal yang gampang dan banyak contoh yang bisa dilakukan atau bisa terapkan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semuanya menjadi orang tua yang luar biasa dan anak kita juga bisa menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Saya April Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Mohon undur diri kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.